Sejarah dunia seringkali ditulis dengan tinta darah. Di abad-abad yang lalu, ketika kerajaan-kerajaan besar runtuh karena sengketa tahta dan peradaban saling menghancurkan atas nama perbedaan keyakinan, ada sebuah anomali yang tersembunyi jauh di pedalaman hutan Kalimantan. Di sini, di tanah Tabalong yang dialiri sungai-sungai purba, perang bukanlah pilihan. Sementara dunia luar sibuk mencari alasan untuk saling membenci, di jantung hutan belantara ini, sebuah eksperimen sosial yang melampaui zamannya sedang berlangsung dalam keheningan yang syahdu. Bayangkan situasi saat itu. Muara Uya menjadi titik temu dua arus peradaban yang sangat berbeda. Di satu sisi, masyarakat Dayak Dea, penjaga hutan yang memegang teguh hukum leluhur dan roh alam. Di sisi lain, para pendatang Banjar yang membawa syiar Islam, sistem perdagangan, dan tata cara hidup baru. Potensi gesekan sangatlah nyata. Kesalahpahaman kecil bisa saja memicu pertumpahan darah yang akan mewariskan dendam 7 turunan. Namun benturan itu tidak pernah meledak. Mengapa? Karena adanya sosok penengah yang berdiri tegak di antara dua gelombang besar tersebut. Ia bukanlah seorang panglima perang yang mengandalkan tajamnya mandau atau keris. Ia adalah seorang diplomat tanpa gelar akademis, seorang sosiolog alami yang lahir dari rahim hutan belantara. Sosok ini memahami satu kebenaran universal yang sering dilupakan pemimpin besar manapun, bahwa manusia, apapun latar belakangnya, memiliki kerinduan yang sama akan rasa dihargai. Kecerdasan emosionalnya jauh melampaui zamannya. Ia tidak melihat perbedaan sebagai tembok pemisah, melainkan sebagai bahan bangunan yang berbeda untuk mendirikan satu rumah yang lebih kokoh. Strateginya sangat halus, namun menghunjam ke akar. Ia tidak meminta masyarakat adat untuk membuang identitas mereka demi agama baru, pun tidak meminta pendatang untuk melepaskan prinsip mereka. Ia mencari titik temu. Ia menggunakan bahasa rasa. Melalui pendekatan persaudaraan atau bading sanak, ia menanamkan doktrin bahwa Dayak dan Banjar adalah saudara satu keturunan yang hanya terpisah oleh nasib dan pilihan jalan hidup, bukan musuh. Pendekatan ini bukan dilakukan lewat mimbar pidato yang berapi-api, melainkan lewat duduk bersila, berbagi kapur sirih, dan dialog dari hati ke hati di balai-balai adat. Puncak dari diplomasinya adalah asimilasi alamiah. Ia mendorong terjadinya pernikahan antar suku bukan sebagai paksaan politik, tapi sebagai ikatan biologis yang tak terputuskan. Ketika darah Banjar dan darah Dayak mengalir dalam tubuh seorang anak, maka hilanglah alasan untuk saling memerangi. Ia mengajarkan bahwa Islam bisa hadir tanpa harus mengharapkan tanah Borneo, dan adat leluhur bisa dihormati tanpa harus menolak kebenaran wahyu. Sebuah akulturasi cantik yang terjadi tanpa setetes pun darah tumpah di tanah Muara Uya. Visinya tidak berhenti pada urusan spiritual dan budaya. Sang diplomat hutan ini menyadari bahwa perdamaian hanya bisa langgeng jika perut rakyat kenyang. Ia memperkenalkan konsep kerjasama ekonomi. Orang Dayak yang menguasai medan hutan mengajarkan obat-obatan dan hasil hutan, sementara orang Banjar membawa akses pasar dan teknik pertanian menetap. Sinergi ini menciptakan kemakmuran bersama di Muara Uya. Tidak ada dominasi ekonomi satu kelompok atas kelompok lain. Yang ada adalah simbiosis mutualisme yang saling menguatkan pondasi kehidupan mereka. Menjelang akhir hayatnya, ia tidak mewariskan istana megah atau tumpukan emas. Warisan terbesarnya adalah sebuah software sosial yang tertanam di benak setiap anak-anak Muara Uya. Ia menanamkan pemahaman bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan laknat. Bahwa menjadi Banjar tidak berarti lebih mulia dan menjadi Dayak tidak berarti tertinggal. Wawasannya melompat jauh ke depan, memprediksi bahwa suatu hari nanti persatuan inilah yang akan menjadi modal termahal bagi anak cucunya untuk bertahan di tengah gempuran zaman yang semakin individualis. Hari ini, jika Anda berkunjung ke Muara Uya, Anda akan merasakan atmosfer kedamaian yang unik itu. Di sana, toleransi bukanlah sekedar slogan di spanduk telanan, melainkan napas kehidupan sehari-hari yang berdenyut di setiap nadi warganya. Semua itu berkat jasa seorang visioner. Sang diplomat tak bernama di buku sejarah nasional, namun namanya terukir abadi dalam damainya tanah Tabalong. Dialah bukti nyata bahwa dengan hati yang luas, perbedaan setajam apapun dapat dilebur menjadi harmoni yang indah.